Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Islam, makanan dan minuman. Kita belajar apa itu pengertian dari makanan halal, di mana makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Nah, kemudian kita juga belajar tentang syarat makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam, yaitu halal dan juga thayyib. Kemudian kita belajar tentang makanan haram itu yang seperti apa saja, di antaranya makanan yang tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, seperti bangkai, darah, daging babi dan lain-lain. Kemudian makanan yang najis, kotor, dan tidak menyehatkan, serta minuman halal. Minuman halal itu minuman yang baik untuk dikonsumsi, tidak mengandung zat-zat yang haram. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita lanjutkan ya pembahasannya. Minuman haram. Minuman haram itu ada beberapa poin ya. Yang pertama, minuman yang memabukkan atau khamar. Disebut khamar ya. Seperti kalau sekarang itu seperti bir, kemudian anggur. Pokoknya yang memabukkan gitu. Kemudian yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman tersebut adalah halal air putih tapi terkena air kencing kucing. Nah, itu menjadi haram. Jadi kehalalan minuman tersebut berubah menjadi haram karena terkena benda yang najis. Kemudian yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau tidak halal. Misalnya, minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Nah, baik. Di sini kita lihat hadis tentang khamar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu ya minuman haram. Nah, selanjutnya, apa saja sih manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Yang pertama, tentunya tubuh kita menjadi sehat, sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah. Tentunya memang manusia itu umurnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kewajiban kita adalah terus berikhtiar menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik-baik saja, yang halal-halal saja, agar tubuh kita juga sehat gitu. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan ada yang mencuri atau merampok, merampas, kemudian dia beli makanan dan memakan makanan itu, makanannya itu tidak barokah ya. Tidak barokah untuk dirinya, untuk keluarganya, apalagi nanti di akhirat. Yang keempat, membawa ketenangan kepada diri kita gitu, dan tercermin dalam perilaku kita pada kehidupan sehari-hari seperti bersikap jujur. Yang kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Jadi kalau diibaratkan makanan dan minuman saja kita bisa memilah-milih mana yang baik dan
mana yang baik, mana yang halal, dan mana yang tidak, apalagi untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, akibat buruk apa saja yang kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram itu bisa menjadi perusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, dan yang terakhir dapat menghalangi mengingat Allah. Kita garis bawahi ya, akibat buruk yang terakhir, menghalangi mengingat Allah. Kenapa? Dengan makan makanan dan minuman yang haram itu bisa menjadikan kita lupa kepada Allah. Ini ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran surat Al-Maidah ayat 91. Jadi di dalam ayat ini jelas bahwa orang yang mabuk dan orang yang berjudi itu akan menghalangi dirinya untuk sholat, untuk mengingat Allah. Nah, terima kasih anak-anak, itu materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Jika kalian tidak paham, boleh langsung tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.